warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat Sobat Inspirasi dimanapun kalian berada. Selamat datang di Duta Inspirasi Podcast. Bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Nah, Sobat Inspirasi, di episode Ngobras kali ini yakni Ngobrol Asik bersama dengan saya Husna, Duta Inspirasi Sulawesi Barat batch keempat, dan Saya Asrullah, Duta Inspirasi Indonesia terpilih dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Sobat Inspirasi, kita nggak cuma berdua nih, karena kita sudah kedatangan Tamu yang sangat spesial, tentunya juga sangat menginspirasi. Kita sapa, langsung saja kita sapa Kak Masli. Halo Kak Masli. Halo Kak Husna dan Kak Hasrullah dan Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Amin. Semoga doa baik kembali kepada orang-orang yang baik. Nah, Sobat Inspirasi, sebagai perkenalan dulu nih, aku izin bacain CV dari Kak Masli. Silakan. Nama lengkap beliau Abdul Masli. Beliau lahir di Mayamba 7 Oktober 1996. Beliau merupakan sarjana dari Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tahun 2022. Nah, beliau juga memiliki beragam prestasi, salah satunya juara 2 Lomba Menulis Esai Nasional Peringatan Sumpah Pemuda Universitas Katolik Parahyangan di Bandung tahun 2015. Beliau juga merupakan orang yang aktif menjadi relawan dan melakukan pengabdian di banyak tempat. Salah satunya, beliau pernah menjadi panitia ekspedisi Selat Makassar di tahun 2018. Serta beliau juga merupakan peneliti dan penulis profil wisata Kalawarta Kenebibi, Desa Kenebibi, Kabupaten Atambua, Nusa Tenggara Timur, Juli tahun 2019. Selain itu, salah satu buku beliau yang sudah terbit saat ini dan tentu saja diketahui oleh banyak kalangan, terutama mahasiswa Universitas Hasanuddin, yakni Asa di Selimut Duka. Dan buku ini juga sudah sempat didiskusikan di Makassar Binal tahun 2021. Wah, sangat inspiratif ya Kak? Ya bener banget Husna. Ngomong-ngomong soal inspiratif nih, pasti Sobat Inspirasi penasaran banget nih sosok Kak Masli itu seperti apa sih? Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, bener Ada banget. juga yang bilang kalau kenal belum tentu sayang kan Kak. Jadi mungkin Kak Masli boleh perkenalan lah buat teman-teman Sobat Inspirasi di seluruh Indonesia. Ya, salam sekali lagi untuk sobat-sobat inspirasi di seluruh Indonesia. Kenalkan, saya Abdul Masli, biasanya disapa Masli. Mungkin itu. Ya, sekarang sesuai tadi dibacakan CV, saya baru selesai studi di Universitas Hasanuddin. Mungkin itu, Kak. Baik Kak. Berbicara soal kesibukan nih Kak, setelah lulus, Kakak kan baru lulus. Kesibukannya apa nih Kak? Kalau aktivitas setelah lulus paling aktif ini baru-baru habis dari penelitian lapangan di Sulawesi Tenggara, terus lagi nyusun ini naskah persiapan buku. Mungkin ya rencana sih tahun ini ada satu buku terbit sama persiapan untuk ekspedisi lagi. Kalau yang ekspedisi yang kemarin ke Sulawesi Tenggara yang di Bombana ya Kak? Kalau di Sulawesi Tenggara kemarin ya habis Jumat lalu, jadi saya 2 minggu di sana penelitian tentang ini kebudayaan di sana. Itu kerjasama Unhas dan Balitbanda Sulawesi Bombana. Dilihat kan Sobat Inspirasi betapa sangat berjuangnya kita untuk mengundang sosok inspirasi seperti Kak Masli yang sangat sibuk menulis, meneliti, dan mengabdi. Sampai-sampai dia meluangkan waktunya untuk kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Sama ini kan sebenarnya lagi sibuk, bukan sibuk sih, dari tahun 2021 sampai sekarang. Jadi kan pas bencana Sulbar, itu teman-teman di Sulbar bentuk relawan CKCK tergabung di dalam, itu juga aktif di situ. Sering komunikasi sih. Tapi kalau lapangan lebih aktif komunikasinya di Makassar, koordinasi dengan teman-teman di bawah di Sulawesi Barat untuk mengawal pengungsi di warga yang masih terdampak gempa Sulbar tahun 2021 sampai sekarang. Oh iya, benar banget. Jadi Kak Masli ini salah satu korban dari bencana Sulbar ya Kak? Atau waktu itu mungkin lagi di Makassar atau seperti apa Kak? Waktu itu saya lagi di Makassar. Sebenarnya kalau korban jauh sih, kalau pusat gempa waktu itu jauh dari rumah, dari keluarga. Cuma ada beberapa orang. Tapi kamu waktu itu sempat ikut jadi relawan dan sampai sekarang komunitas relawan itu masih bergerak. Teman-teman di Sulbar itu masih bergerak untuk itu. Pendampingan yang terutama yang korban yang masih di pengungsian sampai hari ini. Oke.
Mungkin boleh diberitahu nih ke Sobat Inspirasi, apa sih motivasi dari Kak Masli kenapa kemudian memilih untuk mengabdikan dirinya ke masyarakat? Bagi saya sih sebenarnya saya punya prinsip gini, menjadi manusia adalah yang bermanfaat. Itu kan kita sering dengar ya, bermanfaat. Tapi saya punya prinsip menjadi anak bangsa yang baik adalah bagaimana kemudian kontribusi. Saya bersyukur pernah belajar, dapatkan ilmu, pernah belajar yang namanya pengabdian. Nah, realisasi dari belajar itu sendiri adalah dengan mengabdi. Saya punya prinsip begini, 24 jam kita hidup di dunia, itu dipelajari kan, 24 jam normalnya dalam sains menjelaskan begitu. Saya bagi 4 itu yang mesti diseimbangkan, itu hubungan vertikal kepada pencipta masing-masing. Terus habluminan kalau dalam ini kan habluminallah, habluminan nas, habluminal alam dan muhasabah diri. Nah, poin ini kan sebenarnya kata kunci pengabdian itu adalah realisasi dari itu. Hubungan terhadap ke atas, kemudian sesama manusia, lingkungan, dan bagi diri sendiri. Terus terang saya kadang dapat ini istilah kalau kita di kampus mungkin kalau kesibukan banyak, ikut mengabdi itu menjadi refreshing bagi saya, menjadi obat, ya bisa dibilang menjadi obat atau menjadi penenang untuk mewaraskan kayak gitu. Mungkin juga dipengaruhi karena selama ini kan selama kuliah aktif kebetulan ambil jurusan antropologi. Itu kajian masyarakat dan budaya, banyak kajian tentang manusia, rasa kemanusiaan. Nah itu juga terketuk untuk itu, banyak dipengaruhi itu. Bicara soal kegiatan pengabdian nih Kak, bicara soal suka duka nih Kak, mengikuti kegiatan pengabdian ya. Terkadang kan kita ikut pengabdian ya, mungkin dari Kak Masli Dana sendiri atau ini kan maksudnya ada cerita perjuangan untuk melakukan pengabdian, karena pengabdian itu bukan cuma korban tenaga, pasti juga korban materi, usaha, semuanya seperti itu Kak. Ya, nama jiwa mengabdi itu sudah pasti. Saya sudah kadang berpikir kalau untuk ranah pengeluaran itu hal pasti. Kalau orang mau mengabdi cari untung ya ndak usah sentuh, apalagi kegiatan relawan kan, nunjuk relawan, suka relawan kan. Makanya mau dibilang suka duka sebenarnya apapun kalau ada yang keluar itu terbayar. Jadi saya berpikir banyak orang yang punya mungkin uang atau harta berlebih, mungkin saya kurang di situ, tapi saya punya tenaga itu mungkin saya bisa impactkan. Tapi kalau persoalan kendala materi yang mungkin dalam artian biaya, nah itulah enaknya kalau kita ikut kegiatan relawan, kita berkomunitas, kita susah senang bersama itu ditanggung. Bisa jadi misalnya kan banyak orang-orang baik di luar sana yang mau mendonor, ya kita bisa menjadi tenaga. Jadi begitu. Nah memang sih Kak, mereka terkadang mampu mereka punya kapasitas untuk membiayai, tapi tidak punya kapasitas diri untuk terjun langsung ke mungkin orang-orang yang terdampak mungkin bencana alam atau semacamnya. Ya benar banget sih Kak. Satu hal yang menarik yang saya ketahui dari Kak Masli ini, Kak Masli dalam melakukan perjalanannya untuk pengabdian ataupun ke kampus, bahkan dari Sulawesi Barat sampai ke Sulawesi Selatan itu menggunakan salah satu alat transportasi yang mungkin saat ini masyarakat itu menggandrunginya hanya karena untuk kebutuhan olahraga yang hanya dilakukan dalam setiap hari Minggu saja. Tapi Kak Masli menggunakan alat transportasi ini dalam kesehariannya, yakni sepeda. Nah, apa sih motivasi kakak dan kenapa harus sepeda? Kalau ditanya motivasi saya tidak tahu ya, tapi kenapa harus sepeda? Mungkin ini saya klarifikasi tadi. Pertama, memang pernah naik sepeda. Saya mulai naik sepeda sebenarnya dari SMA, itu dari sekolah ada pernah sepeda saya pakai ke sekolah naik sepeda. Itu SMA. Pas di kampus saya justru baru mulai naik sepeda itu tahun 2017. Nah, waktu itu bukan sepeda saya pakai sepeda ada kenalan di kampus di UKM. Saya pakai. Nah, touring pertama sebenarnya yang saya enggak naik sepeda dari Sulubar ke Sulu saya enggak, tapi pernah lakukan perjalanan jauh pertama dan itu menjadi pengalaman pertama touring lewat sepeda itu dari Makassar ke kampung ke Sulubar. Nah, itu touring pertama pakai sepeda. Tapi memang sih keseharian di Makassar itu pakai sepeda. Kalau ditanya motivasi sebenarnya senang saja sih. Kota kan saya begini, saya adalah tipikal pejalan yang
sedikit lamban. Sedikit lamban dan artinya menikmati dalam perjalanan itu. Kalau teman-teman coba pakai sepeda, selama pengalaman saya pakai sepeda, saya bilang perjalanan sepeda itu dia lambat tapi efisien. Wow. Lambat tapi efisien, hemat. Kalau tidak ada bensin kan tetap bisa jalan. Benar. Nah, saya tidak pernah bisa itu. Terus kenapa pakai sepeda? Dengan sepeda sejauh ini dengan sepeda kadang saya kan aktif, senang berdialog, senang berinteraksi. Saya pakai jalan kemana, pernah pakai keliling misalnya. Ketika sepeda yang kita pakai, empati orang lebih tinggi. Itu peluang untuk masuk lebih mudah dibanding kalau motor kan sudah biasa kayak gitu Ki. Apalagi ini ya kakak aktifnya kegiatan yang terjun langsung ke masyarakat, pengabdian. Jadi memang benar sih, jadi kayak untuk melakukan pengabdian kita bukan cuma terjun, tapi paling ini untuk ketika kita mendapatkan empati dari masyarakat sekeliling target kita kan itu juga hal yang tidak mudah. Dan itu juga salah satu ini dari Kak Masli ya, salah satu cara dari Kak Masli. Nah kemudian nih Kak, berbicara soal perjalanan yang kakak lalui kemana-mana naik sepeda, saya yakin bahwa pasti ada apa ya, mungkin pasti ada makna atau ada sesuatu yang kakak cari dari perjalanan kakak selama ini. Atau mungkin kakak bisa cerita nih, selama sering bersepeda pasti sudah banyak makna-makna kehidupan atau apa ya yang sangat membekas ke Kak Masli sendiri. Ya kalau soal bersepeda, kadang kan orang kalau kita jalan begitu mencari makna. Saya sebenarnya punya tanggapan lain. Saya justru dengan bersepeda, saya bukan lagi mencari sesuatu, bukan lagi mencari makna. Kan biasa begitu kan, kalau di pejalan akrab dengan kata mencari makna hidup dan lain-lain. Justru dengan bersepeda, saya berpikir adalah dengan bersepeda kita menjalani hidup yang lebih bermakna. Kita bisa membangun kedekatan, misalnya karena bersepeda paling salah satu yang berkesan waktu itu misalnya waktu saya naik sepeda 2020 itu keliling Sulawesi Selatan, jadi 17 kabupaten kota dengan sepeda. Saya bisa merekam lebih banyak. Mungkin kalau saya naik motor saya tidak dengar suara burung yang berkicau pinggir jalan. Saya bisa cium aromanya yang bau tanah yang ketika panas tiba-tiba hujan dan aroma tanah itu kan harum. Hal itu dan tahu enggak, dengan kita merasakan itu, kedekatan terhadap itu, saya merasa lebih bermakna. Saya bisa lebih merasakan nikmat yang diberikan sama penciptaku begitu. Dibanding banyak hal yang menurutku itu tadi. Jadi bukan persoalan mencari makna lagi, tapi mungkin saya akan bicara bahwa ya lebih kepada menjalani hidup yang lebih bermakna. Saya lebih senang pakai kata itu sekarang. Jadi gini Kak, kan setahu saya ya kakak kan kemana-mana naik sepeda. Nah dalam hal kegiatan pengabdian yang sering kakak lakukan, apakah kakak juga naik sepeda? Pasti teman-teman sobat inspirasi penasaran. Kalau kegiatan pengabdian kan kita ke pedalaman. Nah untuk akses ke sana Kak Masli ini menggunakan apa nih Kak? Mungkin ikut kendaraan pengabdian, tim relawan, atau tetap bersepeda juga Kak? Kalau itu dikondisikan. Tapi pernah saya pakai sepeda ada kegiatan di Maros. Jadi waktu itu 2020 kegiatan di UKM KPI. Oh, iya. Mereka lakukan pengabdian waktu itu di daerah Maros. Saya pakai sepeda kayak begitu. Jadi ya dikondisikan lah. Saya sebenarnya aktif kegiatan relawan itu di Makassar sejak tahun 2016. Itu saya ingat. Ekspedisi Nusantara Jaya diadakan kemaritiman di Pulau Matalang 10 hari tidak jaringan naik kapal. Terus setelah itu lanjut terus sampai sekarang kayak gitu. Jadi ya mudah transportasi segala macam, tapi sebenarnya kalau sepeda lebih banyak pas KKN. Jadi kan waktu itu kuliah kerja nyata di KKN Unhas angkatan saya pernah di ini perbatasan Timor Leste Indonesia. Iya. Saya bawa sepeda. Saya bawa ke sana. Dan itu pertama kali, jadi kan sebenarnya sepeda yang pernah saya pakai itu ada 2. Sepeda pertama itu saya bawa ke Majene sekarang, dan keseharian itu pas pertama saya beli dan langsung saya pakai touring ke ini lokasi KKN waktu itu. Batasan. Sangat jauh ya Kak. Saya bawa. Saya anggap sepeda itu bukan soal alat, tapi dia menjadi teman jalan buat saya. Saya kasih nama malah. Wah, siapa tuh Kak? Simba.
Simba. Maknanya apa tuh Kak, Simba? Silver Lamba. Lamba itu dalam bahasa Mandar jalan. Jadi teman jalan. Teman jalan. Kan gini, kalau kita pesepeda itu ibarat motor ya. Motor mungkin ada mesinnya. Nah, kalau kita sepeda mesti satu antara pengemudinya dan sepedanya. Karena ketika pengemudinya kalap, sepeda tidak akan bisa jalan. Begitupun sebaliknya, sepeda rusak kita juga tidak bisa jalan. Jadi itu makanya saya anggap wah ini teman jalan yang paling baik ini. Ada mungkin agak ini ya, agak bagaimana ya kalau saya bilang pernah ada pengalaman yang pas kalian selesai waktu itu saya post malam. Jadi sudah lama jalan, saya masih kuat waktu itu. Jadi waktu rute dari Bulukumba mau ke Sinjai. Saya lupa hari ke 20-an perjalanan waktu itu kan, waktu 30 hari perjalanan. Nah, saya masih kuat. Habis itu baru selesai sholat Jumat, adalah habis cerita-cerita sama ini tuh ada orang baik lah yang sambut di jalan. Nah, pas sore semua perjalanan antara di Kajang mau ke Sinjai, rantai sepeda putus. Saya langsung sadar. Saya justru sadar adalah ini hubungan antara saya pribadi yang menginterpretasi seolah-olah yang meromantisasi. Nah, wah, untuk pertama kali putus dan saya berpikir inilah hubungan saya dengan Simba yang saya perlakukan dia ibarat teman. Mungkin hari ini saya langsung Sinjai, besok saya akan sakit. Secara tenaga mungkin kuat, tapi Simba seolah-olah ini adalah kode alam untuk saya istirahat. Saya pakai untuk istirahat. Dan alhamdulillah karena putus rantai malah saya dipertemukan dengan banyak orang baik. Justru putus rantai tiba-tiba ada orang yang komunikasi hubungi sudah di mana. Jadi kan kalau kita sudah di mana om, sapaan sepeda tuh. Sudah di mana om? Saya di ini, wah lagi putus rantai. Tiba-tiba datang dibantu orang Sinjai. Dia datang dari Sinjai langsung ke Bulukumba di Kajang. Saya dibantu perbaiki rantai, baru diajak ke rumahnya nginap malam itu. Diajak lagi explore wilayah situ. Selama perjalanan, alhamdulillah banyak ketemu orang-orang baik ya Kak. Ya alhamdulillah, salah satu misi hampir di semua perjalanan saya lakukan, saya senang menarasikan orang-orang baik. Kalau mungkin saya itu biasa bagi di blog, ada juga di akun ini Instagram biasa saya pakai itu. Nah Husna, selain bersepeda mengabdi, Kak Masli juga ini seorang penulis loh. Oh iya benar banget. Nah tadi kan sempat nih Kak Masli bilang kalau Simba atau sepedanya Kak Masli itu merupakan teman jalannya Kak Masli. Dan ya itu yang bikin hidup Kak Masli menjadi lebih bermakna ya Kak. Salah satunya. Oke, saya penasaran nih dan mungkin Sobat Inspirasi juga penasaran. Gimana kemudian atau gimana nih Kak? Mungkin bisa diceritain motivasi atau alasan buku Asa di Selimut Duka ini muncul. Karena ini merupakan something yang menarik ya buat diceritain. Ya sebelumnya mungkin gini, setelah menjalani hidup yang bermakna, sebelum saya bicara mungkin buku Asa di Selimut Duka untuk teman-teman. Untuk menjalani hidup yang bermakna, kita bisa mengukur apa? Saya bisa mengaku, tetapi untuk mengevaluasi betul atau tidak itu adalah dengan mencatat. Saya punya prinsip begini, jalan, banyak orang yang jalan, maka sayanglah ia jika tidak mendokumentasikan. Wow. Dokumentasi terbaik bagi ingatan yang kita lalui, karena kan selama di jalan kita ya kalau foto-foto oke, secukupnya, video secukupnya. Dokumentasi untuk ingatan yang paling menurut saya adalah menulis. Nah, saya pakai itu. Nah, puncak dari gerakan literasi itu adalah menulis itu sendiri. Saya sudah berpikir begini, banyak orang mungkin sampai sekarang saya juga orang yang pernah mendefinisikan literasi adalah baca menulis. Tapi sebenarnya saya mau ke tingkatan ke atas, itu adalah produksi pengetahuan. Nah, dengan saya jalan terus kemudian mencatat, itu adalah bagian. Dan tahu enggak, saya memang secara fisik berjalan sendiri, tetapi secara rasa saya berjalan ramai. Banyak orang-orang yang mensupport, banyak orang-orang yang mendoakan, dan mereka lah supporting system, mereka lah kalau mungkin dalam tanda kutip sponsor. Saya tidak ada sponsor dari perusahaan, tetapi dengan orang-orang yang mendoakan, maka wajib saya mempertanggungjawabkan itu. Makanya saya kemudian menulis, membagikan cerita itu. Jadi berbarengan kayak gitu. Saya menjadi mata, saya menjadi tangan, saya menjadi telinga, saya menjadi lidah, mungkin merasakan apa yang ada. Banyak orang yang mau jalan, mungkin tidak sempat, maka biarkanlah saya menjadi mata, menjadi tangan untuk orang-orang bagi mereka. Nah, itu mungkin yang bisa saya share. Nah, terus masalah Asa di Selimut Duka. Kalau Asa di Selimut Duka sebenarnya sejarahnya sedikit. Itu sebenarnya buku pertama yang terbit yang pure saya sendiri nulis. Tapi itu adalah justru
naskah ketiga. Nah, Maksudnya manuskrip naskah- ketiga, justru naskah ketiga. Lucu kan, maksudnya saya justru pertama itu adalah naskah yang sudah lama, jadi itu adalah naskah naik sepeda Makassar Majene. Saya kan tulis, jadi di awal saya memang bersepeda dan menulis. Justru yang pertama terbit adalah Asa di Selimut Duka. Nah, kalau itu toh. Nah, Asa di Selimut Duka ini sebenarnya isinya adalah catatan saya, catatan refleksi perenungan yang saya alami, termasuk cerita-cerita tentang para relawan di gempa Sulbar. Karena begini, itu kisahnya tahun 2020 sampai 2021. Nah, jadi ada perjalanan, ada beberapa. Saya mulai perjalanan Bulukumba, tiba-tiba pandemi COVID-19, guncangan so culture. Saya tiba-tiba orang yang senang jalan, tiba-tiba tinggal di kampung. Siapa yang tidak so culture kan 3 bulan pertama hampir saya temukan dan tapi kemudian saya bisa bertani dan bangkit kembali. Nah, Asa di Selimut Duka itu punya di situ. Mau menyampaikan. Selalu ada harapan di balik duka. Dukanya adalah bencana dalam konteks di sini adalah COVID-19 dan gempa Sulbar. Waktu itu saya ikut. Nah, kalau ada di tapi dia ada juga cerita-cerita. Jadi itu ada beberapa tulisan. Ada juga cerita tentang pengalaman mengabdi di daerah pedalaman Majene. Tapi posisinya di situ adalah saya tidak memposisikan pedalaman, mungkin itu dia adalah naskah yang otokritik juga. Karena selama ini saya aktif kegiatan relawan, kemudian saya merenung, merefleksi. Saya pribadi saya melihat tanda kutip, bukan menjelekkan, bukan apa. Kadang kan kalau kita kegiatan relawan banyak menerasikan rasa iba, rasa pedalaman, tetapi saya melihat yang berbeda. Justru di pedalaman, di pelosok daerah-daerah masyarakat, dari orang-orang yang bertutur, saya menemukan pembelajaran yang luar biasa. Kayak gitu. Sumber penghidupan kota, misalnya beras dan lain dari mana? Itu dari desa. Tapi kenapa sudut pandang kota kita selama ini terlalu memandang desa terbelakang, padahal sumber hidup kita di sana. Itu yang saya wacanakan. Begitu. Jangan sampai sudut pandang kota kita kemudian membuyarkan kita berusaha menutupi bahwa di mana letak kebutuhan kita sebenarnya. Kita menganggap orang yang terbelakang, orang ini kamu enggak. Nah, jadi sebenarnya naskah Asa di Selimut Duka itu cerita perenungan. Justru karena di pandemi itu saya banyak merenung. Saya merasakan yang namanya bertani, betapa indahnya begini. Karena COVID, saya diam, HP tidak ada. Karena waktu itu kebetulan saya serius. Saya waktu itu posisinya masih semester akhir, sudah tahun kelima, seharusnya sudah selesai dan banyak pasti waktu itu toh. Tapi kemudian saya agak bagaimana yang kayak ini. Tapi kemudian bertani dan di situ juga saya sadar bagaimana kemudian halaman rumah menjadi obat. Bagaimana kemudian bertani itu menjadi obat. Dan sebenarnya dengan menanam, dengan merawat tanaman, kita merawat diri sendiri dan orang lain dan merawat bumi. Makanya itu kembali ke prinsip di awal. Saya selalu pegang itu dan saya selalu usahakan untuk selalu seimbangkan, sampai sekarang berusaha. Tapi sudah ada prinsip itu. Dan menurutku anak bangsa yang baik adalah orang yang memiliki prinsip. Nah, prinsip saya itu seimbangkan untuk 4 hal. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam, dan untuk diri sendiri. Terlalu condong kepada orang lain itu juga bisa jadi tidak baik bagi diri kita. Gitu. Itu pun sebaliknya dan lain-lain. Makanya seimbangkan. Saya pakai kata seimbangkan. Nah Kak, kan tema kita hari ini kan cerita inspiratif anak bangsa. Kemudian kita membahas tentang kegiatan pengabdian Kakak, kemudian makna dari tulisan Kakak. Mungkin aku mau minta nih Kak, pesan yang bisa Kakak sampaikan untuk anak bangsa lainnya melalui tulisan Kakak yang buku yang Asa di Selimut Duka tadi Kak. Kalau pesan saya enggak bawa nama buku lain, tapi bagi saya mungkin untuk teman-teman sobat inspirasi dimanapun berada, tetaplah menjadi manusia yang manusia. Manusia. Oke. Sama ya saya sama ada ini. Sebenarnya saya mau share sih, mudah-mudahan panjang atau bagaimana. Iya boleh banget nih Kak.
pengalaman kemarin, salah satu inspirasi yang saya dapat waktu perjalanan yang keliling sosial waktu itu, saya ketemu seseorang, dan ini menurut saya penting. Seseorang di Bulukumba, namanya Kak Indis. Dia buka salah satu tempat wisata alternatif. Dia sebut tempatnya adalah wisata alternatif di Dego Nabira. Jadi dia teras rumah, Jadi kalau masa Bugis sama Makassar itu Dego itu teras ya. teras. Itu tempatnya. Nah, waktu itu saya ngobrol dan satu inspirasi yang luar biasa dicerita sama saya begini. Bermimpilah dan tulis mimpi itu sebelum tidur. Nah, gitu. Bermimpilah sebelum tidur dan tulislah mimpi itu. Nah, dia kemudian sharing bagaimana tempat wisata, dan alhamdulillah hari ini dia sangat luar biasa tempatnya itu. Artinya adalah makna dari menulislah mimpi itu adalah jangan hanya menghayalkan, jangan hanya di dalam pikiran, tetapi lakukan perlahan-lahan. Kemudian mulai persiapan sedikit-sedikit. Nah, itu mungkin ke depan. Jadi untuk anak muda, seluruh anak muda atau siapapun yang mendengar ini, tetaplah bermimpi dan tuliskan mimpi itu sebelum Anda tidur. Terus pesan yang lain mungkin adalah untuk dalam semangat belajar tadi, jangan malu menjadi anak-anak. Jangan malu menjadi anak-anak. Gimana tuh Kak? Jangan malu menjadi anak-anak. Ini perenungan akhir-akhir ini. Jangan malu bagi anak-anak. Pernah enggak teman-teman perhatikan atau coba ingat-ingat di masa kecilnya, ketika kita menjadi anak-anak masih di usia kecil, apapun yang kita inginkan itu kita pasti terrealisasi. Tapi ketika kita dewasa, perencanaan panjang justru banyak yang tertunda. Nah, makanya adalah jangan mau dalam anak-anak, dalam artian adalah tetaplah belajar sepanjang masa dan buat rencanamu dan wujudkan rencana itu. Bagaimana anak-anak lebih semangat merealisasikan itu. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Kak Masli yang mungkin bisa disampaikan untuk sobat inspirasi yang lagi dengerin podcast ini. Nah, tips untuk memilih circle dan juga lingkungan yang baik itu seperti apa Kak? Dan mungkin ini yang jadi pesan inspiratif untuk podcast hari ini selain apa yang udah disampaikan sebelumnya oleh Kak Masli. Nah, benar banget. Nah, siapa tahu dari circle ini, maksudnya atau dari lingkungan yang Kak Masli pilih, itulah yang membentuk Kak Masli yang seperti Kak Masli sekarang ini. Iya, benar banget. Ya kalau tips sih, saya enggak tips ya. Cuma kalau untuk memilih pertemanan yang baik adalah pastikan dirimu adalah seorang teman yang baik. Ciptakan lebih baik kita menjadi orang yang menciptakan ruang pertemanan yang baik. Karena ketika kau melakukan hal baik, maka hal baik akan menemuimu. Nah, saya selalu kadang berpikir gitu, hal baik akan menemui jalannya. Apalah artinya kita mengupayakan baik untuk kita, tetapi kita tidak pernah menjadi baik bagi orang lain. Paling baik menurut saya adalah satu mata air. Misalnya begini, ada satu mata air dan kau masuk, ini kan bersih, kau masuk justru menjadi pencemar. Air itu tidak pernah tercemar dari dalam, selalu yang dari luar. Makanya pastikan lebih baik kita memastikan diri kita adalah teman yang baik, wadah yang baik, ruang yang baik. Karena pastinya secara tidak langsung hal baik justru akan muncul. Saya begitu. Sederhana adalah ya misalnya kalau dalam penyelesaian masalah kan banyak orang melihat masalahnya apa. Saya justru tidak berfokus di situ sekarang. Artinya Anda lihat potensinya dirimu, apa yang bisa kau share. Terus misalnya untuk menciptakan menjadi pastikan hal baik misalnya itu hal-hal sederhana. Jadilah orang yang kalau di kekinian kan banyak hoax. Jadilah orang yang memotong hoax itu. Meskipun kau dapat itu, meskipun itu benar ya tutupi. Dalam ya masing-masing punya agama. Dalam agama pun itu mengajarkan itu kan. Itu baik. Baik, terima kasih banyak Kak Masli. Oke, Sobat Inspirasi, itulah tadi pesan inspiratif dari Kak Masli. Oke, sebelumnya kembali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Kak Masli untuk menghadiri podcast kita hari ini dengan menjadi narasumber kita yang sangat inspiratif. Kami berdua, terima kasih. Amin. Kami berdua pamit undur diri. Nantikan terus podcast Duta Inspirasi Podcast di Spotify dan juga YouTube channel Duta Inspirasi Indonesia. Duta Inspirasi Podcast, Bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Duta Inspirasi Indonesia,
3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Bye-bye.